Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman kembali di seri webinar kelas dukungan virtual kerjasama Help Nona dengan PF Muda Pertamina Foundation. Hari ini saya Ainani kembali lagi di sesi kedua, hari ke-6 atau hari terakhir di rangkaian webinar kelas dukungan virtual akan memandu webinar kelas dukungan virtual hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman peserta kelas dukungan virtual yang sudah kembali bergabung di sesi kedua ini. Namun di sesi kedua ini, tentunya kita juga nanti akan membahas soal akses layanan gitu ya, kesehatan reproduksi bagi kasus kekerasan, terutama untuk kasus kekerasan berbasis gender. Tapi saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Acara ini dapat terselenggara berkat dukungan penuh dari PF Muda Pertamina Foundation dan para community partners. Ada Indonesia Volunteering Hub, jadi PNS, rekan-rekan perempuan berkisah, Holabik Jakarta, Tis the Life, SafeNet, Cinta Setara, Ek Mental, Cerdashukum.id, Kolektif Advokat Keadilan Gender, Universitas Pejuang Republik Indonesia, dan Tenggara Youth Community NTT. Nah, hari ini tadi kita di sesi pertama sudah ngomongin soal akses layanan kesehatan reproduksi. Kita di sesi ini kita lebih banyak akan sharing, terutama dari salah satu narasumber kita yang sekarang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Kak Tata Yunita. Halo Kak. Halo Ai. Apa kabar Kak Tata? Kabarnya baik. Kamu apa kabar? Baik juga Kak. Oke, jadi Kak Tata sekarang posisinya lagi ada di Kupang ya Kak? Posisinya lagi ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi salam dari Nusa Tenggara Timur buat teman-teman semua yang lagi di Zoom, walaupun di YouTube ya, via Jadi PNS. Iya, oke. Kak Tata hari ini akan sharing teman-teman soal mungkin lebih ke bagaimana pengalaman gitu ya Kak, atau mungkin sharing soal pengalaman selama melakukan advokasi dan pendampingan gitu ya, terutama untuk kasus-kasus kekerasan berbasis gender, tapi yang fokusnya adalah soal kesehatan reproduksi gitu. Jadi bagaimana teman-teman di Tenggara Youth Community sebagai komunitas gitu ya, khusus untuk melakukan pendampingan, terutama untuk kasus kekerasan berbasis gender, misalkan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Jadi mungkin Kak Tata bisa langsung saya persilahkan waktu dan layarnya. Siap, terima kasih. Layar saya juga dipersilakan ya. Terima kasih Mbak Ai. Jadi saya screen ya teman-teman, biar kalian lihat. Oke, jadi terima kasih sebelumnya untuk teman-teman dari Help Nona sudah buat kegiatan yang keren banget selama beberapa hari kemarin, apalagi isunya terkait dengan kekerasan berbasis gender. Nah, hari ini saya mewakili Tenggara Youth Community. Jadi Tenggara Youth Community itu merupakan salah satu komunitas yang bergerak di isu kesehatan seksual dan reproduksi yang basisnya itu di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi tahun ini kita sudah tahun kelima untuk edukasi kesehatan reproduksi ke remaja dan anak khususnya di Kota Kupang, tapi juga ke beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur. Nah, hari ini akan bahas soal akses layanan kesehatan reproduksi bagi kasus kekerasan berbasis gender. Tapi mungkin tadi teman-teman sudah sharing duluan dengan Mbak Mulyani terkait dengan akses layanan kesehatan. Luar biasa banget Mbak Mulyani udah sharing banyak hal terkait dokumen apa saja, teman-teman bisa akses kemana. Tapi di sesi kali ini, saya akan sharingnya lebih kepada pengalaman yang sudah dialami oleh teman-teman komunitas Tenggara NTT. Nah, untuk teman-teman bisa lihat, itu ada data kekerasan pada anak dan remaja, itu menurut survei nasional dari pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2018. Kita bisa lihat bahwa ada beberapa kasus kekerasan yang dialami oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Baik itu ada kekerasan seksual, ada kekerasan emosional, kekerasan fisik, dan pelaku kekerasan seksual sendiri itu baik kontak ataupun non-kontak itu paling banyak dilaporkan adalah teman atau sebayanya. Sebanyak 47-73%, dan sekitar 12% sampai 29% itu adalah pelakunya adalah pacar. Dia menjadi pelaku dari kekerasan seksual. Data berikut yang teman-teman mungkin sudah bahas waktu itu dengan Komnas Perempuan adalah angka kekerasan pada anak dan remaja perempuan juga
itu menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 ada kasus kekerasan dalam pacaran sebesar 43,7% atau sekitar 1.417 kasus. Dan ada juga kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 56,3% atau sekitar 2.000-an kasus. Nah, terkait dengan kasus perkawinan anak, itu juga ada 15 juta anak perempuan di dunia, termasuk Indonesia, itu menikah sebelum berusia 18 tahun. Dan 16 juta anak dengan rentang usia 15-19 tahun ini, dan 1 juta anak perempuan berusia di bawah 15 tahun, itu ternyata melahirkan tiap tahunnya di dunia. Ini beberapa bentuk kekerasan berbasis gender pada anak dan remaja yang beberapanya itu dialami oleh teman-teman Tenggara, atau lewat kasus atau aduan yang masuk ke kami, dan beberapanya ada lagi lewat isu-isu yang marak dan keluar lewat media sosial, media massa yang ada di sekitar kami. Yang pertama adalah pemerkosaan dan penjauhan pemerkosaan, yang kedua ada pelecehan seksual, yang ketiga ada kekerasan dalam pacaran, yang keempat ada perkawinan anak dan perkawinan paksa, kemudian kelima ada pemotongan perlukaan genitalia perempuan atau female genital mutilation, dan yang keenam ada eksploitasi seksual. Dan di sini teman-teman bisa lihat sifon. Nah, sifon itu merupakan salah satu tradisi yang ada di wilayah Timor, itu di Pulau Timor. Jadi tradisinya adalah berupa sunat secara tradisional yang dilakukan pada anak laki-laki. Tapi kemudian pada tradisi ini ada suatu kebiasaan yang mungkin akan cukup mengejutkan teman-teman kalau misalnya baru pertama dengar, yaitu bahwa setelah tradisi pemotongan atau sunatan ini, kemudian laki-laki yang melakukan sunat itu melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istri atau pasangannya, dan wajib dilakukan pasca 2-4 hari dalam proses sunat tersebut. Nah, ini merupakan situasi kesehatan reproduksi remaja secara garis besar. Ada beberapa situasi besar yang bisa dilihat oleh teman-teman. Yang pertama adalah seks pranikah pada remaja, bahwa kemudian ada kenapa itu bisa dilakukan. Nah, menurut survei, alasan hubungan seksual pranikah itu karena penasaran. Sebanyak 57,5% itu pada remaja laki-laki. Kemudian terjadi begitu saja 38%, dan dipaksa oleh pasangan sebesar 12,6% itu pada remaja perempuan. Yang kedua, ada pacaran, yaitu proporsi terbesar berpacaran pertama kali pada usia 15-17 tahun. Jadi sekitar 33,3% remaja perempuan dan 34,5% remaja laki-laki itu sudah mulai pacaran sebelum mereka berusia 15 tahun. Kemudian ada pernikahan usia muda dan juga ada kehamilan pada remaja. Nah, beberapa teman-teman itu mungkin akan bertanya-tanya, terus sebenarnya apa sih hubungannya layanan kesehatan reproduksi dan kekerasan berbasis gender? Tenggara sendiri sebenarnya tidak membuka layanan kesehatan reproduksi berupa layanan kesehatan. Jadi layanan yang bisa kami berikan itu adalah layanan kesehatan reproduksi dalam bentuk akses pendidikan dan akses informasi yang bisa dekat dan bisa menjangkau teman-teman remaja yang susah mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi. Jadi kalau misalnya ditanya hubungan layanan kesehatan reproduksi dan kekerasan berbasis gender, yang pertama adalah kami berpikir bahwa pemikiran mengenai hak-hak reproduksi perempuan merupakan perkembangan dari konsep-konsep hak asasi manusia. Jadi kami percaya bahwa konsep hak itu kemudian melahirkan konsep hak-hak kesehatan reproduksi. Yang kalau misalnya teman-teman tahu ada 12 hak kesehatan reproduksi. Nah, jadi kemudian konsep ini menjamin hak perempuan atas kedaulatan mental dan fisiknya untuk bebas dari diskriminasi, serta memperoleh tingkat kesehatan yang baik. Terus kita tahu bahwa masalah reproduksi itu sama sekali tidak dapat dilepaskan dari seksualitas dan tubuh manusia. Kemudian seksualitas tidak semata-mata tentang dorongan naluri saja atau kebutuhan biologis, khususnya alat kelamin, tetapi merupakan bentuk interaksi sosial atau bersifat relasional, dan kita tahu bahwa banyak perempuan yang tidak mengetahui haknya. Dan karena itu dalam kehidupan perempuan itu masalah hak itu sangat langka dibicarakan. Khususnya juga untuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan reproduksi. Dan tadi seperti yang sudah dibahas oleh Mbak Mulyani juga, bahwa ternyata walaupun sudah ada pelayanan kesehatan, tapi tak jarang juga kemudian ketika mengakses itu perempuan masih mendapatkan diskriminasi.
Yang kedua adalah akses informasi HKSR atau hak kesehatan seksual dan reproduksi yang baik itu bisa mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya. Kemudian yang ketiga adalah bisa memiliki nilai dan sikap positif dalam hubungan dengan orang lain. Nah, ini yang tadi sempat ditekankan bahwa banyak kasus kekerasan seksual menjadikan banyak kalangan meragukan terjaminnya hak kesehatan reproduksi di Indonesia. Jadi kalau misalnya hak kesehatan reproduksi Indonesia-nya termasuk akses untuk mendapatkan informasi, akses untuk mendapatkan pelayanan yang tanpa diskriminasi, itu baik, bisa dijamin. Kemudian hal-hal terkait dengan kasus kekerasan berbasis gender ini sebenarnya bisa minim, bahkan bisa tidak ada sama sekali. Terkait dengan layanan kesehatan yang harus diperhatikan oleh semua negara, ini sebenarnya sudah dibahas di Kairo tahun 1994 pada saat kegiatan International Conference on Population and Development. Jadi ada beberapa pelayanan yang bisa diakses, yaitu pelayanan sebelum, semasa kehamilan, dan pasca kehamilan. Oke, Mbak Ai, aku boleh mengganggu nggak suara azannya? Gimana teman-teman? Apakah ada mungkin teman-teman yang masih bisa terdengar jelas, Mbak, kalau dari sini? Oh, oke. Kalau begitu aku lanjut ya. Pelayanannya itu adalah berupa pelayanan sebelum, semasa kehamilan, dan pasca kehamilan. Terus ada juga pelayanan dan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Ada juga pelayanan keluarga berencana. Nah, pelayanan keluarga berencana sini mungkin ada yang berpikir pelayanan keluarga berencana kan buat orang yang mau nikah atau apa. Tapi sebenarnya kalau dari edukasi kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana itu juga mempersiapkan remaja untuk mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi pernikahan seperti apa, untuk pembentukan keluarga seperti apa. Kemudian ada juga pelayanan aborsi, pelayanan dan penyuluhan HIV dan AIDS, kemudian ada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja, juga penyediaan sunat dan mutilasi genital pada anak perempuan. Nah, tadi ada beberapa layanan yang sudah sempat disinggung oleh Mbak Mulyani. Tapi kalau untuk remaja, akses layanan yang paling dekat itu adalah PKPR atau Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Sebenarnya PKPR ini sendiri sangat membantu ya, kalau untuk teman-teman Tenggara sendiri, kalau misalnya ada kasus-kasus yang harus dirujuk ke pusat layanan kesehatan, PKPR biasa menjadi pilihan utamanya teman-teman Tenggara. Karena PKPR itu kemudian punya kayak dokter, bidan, perawat yang sebenarnya sudah menjalani pelatihan khusus, dan jenis layanannya itu adalah layanan yang fokus kepada teman-teman remaja. Jadi ada layanan informasi, layanan konseling, terus ada pemeriksaan kehamilan bagi remaja, dan IMS. Dan memang untuk beberapa wilayah itu mungkin ada yang belum tahu PKPR-nya di mana, atau puskesmas mana yang punya akses layanan ramah remajanya. Dan kalau tantangan sendiri dari teman-teman Tenggara sih, walaupun pelayanannya disebut layanan ramah remaja, tapi agak susah ya kemudian membangun kepercayaan dari teman-teman remaja untuk mengakses layanan kesehatan ini. Karena dari tahun 2017 itu sendiri, Tenggara pernah melakukan survei tentang tingkat pengetahuan dan akses layanan kesehatan pada remaja itu di 500 remaja sekolah dan pada 60 remaja pasar. Hal yang kami dapatkan adalah mereka ada yang tahu, pertama ada yang tahu bisa akses kemana, tapi tidak mau akses. Ada yang kedua tidak tahu dan tidak bisa akses. Yang ketiga memilih untuk tidak mau tahu sama sekali. Nah, kenapa mereka tidak mau akses? Yang kami temukan itu adalah karena takut. Yang kedua takut nanti, kemudian yang kedua adalah merasa bahwa kalau misalnya dapat kayak keputihan atau ada hal yang berkaitan dengan organ reproduksi mereka, itu ditinggalkan saja atau dibiarkan saja. Beberapa malah memilih pengobatan tradisional. Kemudian terkait dengan kekerasan berbasis gender sendiri, sebenarnya apa yang teman-teman Tenggara lakukan? Nah, teman-teman Tenggara sendiri tidak punya teman-teman yang ahli untuk menangani kasus berkaitan dengan kesehatan maupun hukum. Jadi yang kami lakukan lebih banyak adalah tindakan-tindakan preventif melalui edukasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi.
Jadi yang pertama kami lakukan itu adalah mendekatkan akses informasi. Jadi kami melakukan edukasi HKSR kepada anak dan remaja dari gender apapun, laki-laki, perempuan, teman-teman LGBTQ, transgender, kemudian untuk teman-teman disabilitas, itu dengan menggunakan International Technical Guidance on Sexuality Education. Kemudian kami membangun kerjasama dengan individu atau komunitas yang punya visi dan misi yang sama dalam penanganan kasus KBG. Jadi sebenarnya awalnya Tenggara hanya ingin fokus pada edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Tapi kemudian pada 3 tahun terakhir ini ternyata kami mendapatkan banyak aduan dari teman-teman remaja melalui Instagram, melalui email kami, dan melalui nomor handphone kontak center kami. Itu ada beberapa aduan, kayak misalnya untuk akses pemeriksaan kondisi HIV AIDS-nya bisa akses kemana, kadang-kadang minta dampingan, terus kebanyakan adalah kekerasan dalam pacaran, kehamilan tidak diinginkan, dan yang terakhir itu kami dapatkan terkait dengan kasus aborsi. Jadi ada teman yang kemudian melaporkan ke kami, dan kami pikir kita tidak ada ahli, tapi kita dapat laporan nih. Akhirnya mulai sekarang kami sudah mulai membangun jejaring dengan beberapa psikolog, beberapa lembaga kesehatan, dan juga beberapa teman yang punya keahlian dalam bidang hukum untuk nanti akan jadi rujukan bagi teman-teman yang melapor ke Tenggara ini dalam menangani kasusnya mereka sendiri. Yang ketiga, ini sebenarnya adalah terkait dengan internal Tenggara, itu peningkatan kapasitas. Itu meningkatkan kapasitas anggota kami sendiri dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan KBG. Seperti yang teman-teman sudah dapatkan dari sharing-sharing materi sebelumnya, ada yang terkait dengan bagaimana mendampingi korban, kemudian bagaimana self-care terhadap diri sendiri ketika melakukan pendampingan. Jadi kami sendiri menganut kepercayaan bahwa comprehensive sexuality education itu sebagai langkah preventif dari KBG. Oke, mengapa pendidikan komprehensif sebagai langkah preventif kami untuk melawan KBG? Yang pertama bahwa lewat CSE itu kami bisa memastikan anak dan remaja memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang akurat dan komprehensif. Yang kedua, bisa memastikan anak dan remaja membentuk perilaku dan sikap yang bertanggung jawab dalam konteks reproduksi. Yang ketiga, itu bisa mendorong anak dan remaja memiliki nilai dan sikap positif dalam hubungan dengan orang lain. Karena lewat pendidikan komprehensif itu bisa memberikan pemahaman tentang hak asasi manusia, tentang kesetaraan gender, tentang toleransi, juga tentang persetujuan dalam hubungan seksual. Jadi pendidikan ini juga berperan dalam mencegah kekerasan seksual, dan juga kekerasan berbasis gender, dan juga membantu anak dan remaja untuk membangun hubungan yang saling menghormati. Seperti apa pendidikan yang diberikan itu, yang pertama harus akurat secara ilmiah dan diberikan secara bertahap. Jadi tidak semua tema atau isu kesehatan reproduksi itu bisa langsung kita plek kasih di semua jenis umur, tidak, tapi disesuaikan dengan level umurnya mereka. Yang berikut adalah sesuai dengan tahap dan perkembangan. Jadi itu semua spesifik dengan perkembangan fisiknya mereka, perkembangan emosional anak dan remaja, sehingga sesuai dengan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Yang ketiga adalah berdasarkan pada pendekatan hak asasi manusia. Jadi lewat pendekatan hak asasi manusia, anak-anak itu bisa belajar tentang tidak ada diskriminasi, melihat bahwa semua gender itu adalah setara, dan kemudian mereka bisa mengakui dan menghormati hak orang lain dan mengadvokasi hak-hak yang dilanggar. Yang terakhir adalah berdasarkan pada kesetaraan gender. Jadi lewat pendidikan komprehensif ini bisa mendorong terciptanya hubungan yang saling menghormati, berempati, dan adil. Demikian, jadi itu saja. Mungkin selanjutnya bisa lebih banyak diskusi nanti. Untuk teman-teman yang mau kontak kami atau mau mengenal lebih banyak tentang Tenggara, bisa langsung ke Instagram kami @tenggara_ntt. Kalau ada hal-hal yang mau diskusikan, bisa lewat nomor telepon, lewat email, atau lewat telepon atau lewat email. Terima kasih, kembali ke Mbak Ai. Oke, terima kasih banyak Mbak Tata untuk sharingnya yang cukup singkat dan padat, tapi oke, jadi kalau dari hasil dari yang Mbak Tata sampaikan ya, kalau saya bisa menggarisbawahi bahwa sebenarnya memang ngomongin soal kesehatan reproduksi dan soal kompleksitasnya gitu ya,
terkait tentunya dengan kekerasan berbasis gender, memang yang paling penting adalah untuk meningkatkan pengetahuan gitu ya, lewat tadi pendidikan komprehensif gitu. Memastikan bahwa semua orang pada akhirnya punya kesempatan terhadap akses informasi yang sama dan setara gitu ya, sehingga berbagai tindakan misalkan yang mengarah pada kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender lainnya itu bisa dihindari gitu ya, atau bisa dicegah gitu dengan tadi meningkatkan pengetahuan.